Kan dua saja negatif campaign ini kalau dalam ukuran agama itu. Gibah dan fitnah. Ya kan? Ada 3 pasangan calon. Yang pasangan saya anggap ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Dan ada pasangan yang memang bermain di tengah. Yang memang mengakomodir seluruh elemen kepentingan di bangsa ini. Misalnya kayak partai berbasis agama. Apakah hari ini masih ada yang secara terang benderang, ya kan? Ketika dia menang saya akan inikan syariah. Kan itu nggak ada. Kalau kita bicara tentang pasangan yang hari ini ada, yang mengerti betul, memahami betul tentang geopolitik itu ya Prabowo. Makanya saya melihat ketika ada pasangan calon presiden yang bagi saya jujur pecundang. Pecundang. Yang terjadi itu bukan lagi pertarungan antara idealisme dan pragmatisme. Ini sudah pertarungannya adalah pertarungan pragmatisme versus oportunisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suhawi di channel Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Pada 28 November 2023 kemarin, Indonesia sudah memasuki masa kampanye pemilu tahun 2024. Berbagai narasi, diksi, opini, fitnah, hoax sudah bertebaran kemana-mana. Sampai-sampai rakyat dan pemilih susah membedakan mana yang fakta, mana yang nyata, mana yang fitnah, mana yang ilusi. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana? Pemilih harus menilai siapa calon yang pantas, siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin kita pada masa 5 tahun yang akan datang. Termasuk siapa yang harus mewakili kita semua untuk duduk di parlemen. Karena ini menjadi sangat penting dan sangat krusial bagi masa depan bangsa dan negara, dan lebih-lebih bagi nasib kita semua. Hadir bersama saya ada Bung Diko Nugraha, ada Bung Dedi Jaya yang akan ngupas tuntas terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam politik nasional kita. Bung Diko, gimana? Ya, bismillah. Baik, makasih Gus. Kita jumpa juga sebenarnya dengan ada sama saya Pak Dedi. 2 minggu terakhir ini kita sudah mengamati, melihat kecenderungan perilaku pasangan calon, ya, ataupun peserta kontestasi pemilu ini serta respon dari publik. Bahwa kita tahu pemilu ini adalah konsensus antara rakyat terhadap masa depan negaranya, masa depan bangsa dan masyarakatnya. Namun kita tidak lupa juga bahwa dalam sistem demokrasi ini, yang kita anut ini adalah one man one vote. Tentunya sangat tidak bisa diukur secara moral, hanya bisa diukur secara aturan main dan konstitusi. Ya. Kita bisa melihat hari ini gimana akselerasi manuver pasangan calon presiden serta dan tim-timnya. Banyak hal-hal yang kita bahan kacamata. Apakah demokrasi dewasa Indonesia ini yang kita suguhkan hari ini seperti ini? Toh kita masih belum siap, masyarakat kita menerima demokrasi utuh. Kenapa masih adanya terjadi perilaku hoax, fitnah, segala macam. Ini kan kelihatan ketidaksiapan masyarakat kita, ketidaksiapan khususnya para kontestasi. Ya, untuk melaksanakan pemilu yang memang betul-betul sesuai dengan nalar demokrasi, yang sesuai dengan amanat undang-undang. Apalagi yang saya hari ini agak takutkan Gus, agak takutkan. Ada kekuatan senyap yang disebut silent majority, yaitu masyarakat yang tidak bersuara, tidak bergerak untuk saat ini, tapi dia menentukan di akhir. Dan ada juga sebuah kekuatan yang memang kekuatan ini sebenarnya kekuatan minoritas, kecil, tapi dia bisa menentukan rubah angka dalam gerakan ini. Ya, kita bisa melihat peran aktif kelompok-kelompok fundraising, pengusaha-pengusaha hitam yang di sini kelompok oportunis
yang bisa saja dia memanfaatkan situasi ini untuk menjalankan agenda kepentingan. Begitu aja, Gus. Dan Iya, kalau apa ya? Kalau gambaran strategi kampanye masing-masing calon ini kan kita bisa klasifikasikan kepada dua poros. Ya. Yang pertama yang mengandalkan attacking, serangan gitu ya. Atau kalau boleh kita bilang negatif campaign. Dan yang satu positif campaign lah. Nah memang kalau bicara rumus matematika ukurannya kalau minus kali minus itu tetap nanti hasilnya akan positif. Termasuk juga yang positif. Ya. Kalau dia konsisten di yang positif terus, itu hasilnya pun positif. Nah, yang sekarang terlihat tadi Gus Wawi bilang bahwa masyarakat ini mana yang harus dipilih, kan gitu kira-kira ya. Nah, kalau memang ingin demokrasi kita itu naik kelas, memang harusnya sudah mulai meninggalkan negatif campaign. Tapi di alam demokrasi hal ini kan keniscayaan bagi pasangan-pasangan atau kandidasi-kandidasi yang masih merasa bahwa wah harus pakai jurus ini nih. Jurus kepepet kan. Oh, iya. Negatif campaign ini jurus kepepet sebetulnya. yang Gitu loh. yang kemudian berujung jadi fitnah. Berujung jadi fitnah. Kan dua saja negatif campaign ini kalau dalam ukuran agama itu. Gibah dan fitnah. Ya kan? Dan ini kan bahayanya. Kalau gibah itu konsekuensinya itu seperti makan bangkai saudara sendiri. Kalau fitnah ya sama-sama kita tahu lebih buruk daripada pembunuhan. Minal qatl. Iya. Nah, ini yang memang kalau bicara mau naik kualitas sebetulnya, ya kalau kita melihat ya kita bedah gitu kan, dan yang memang dihujat terus juga ketahuan pasangan siapa. Kan itu enjoy dia. Dia mencoba menggunakan strategi ya positif saja gitu. Tanpa serangan balik, tanpa apa gitu kan. Natural lah ya. Natural aja. Menunjukkan Gitu, ya natural, begini. gitu, gitu kan. Walaupun pada akhirnya ketahuan juga yang fitnah ya itu aja. Nah yang memang di Pilpres kali ini kita sih berharapnya begitu kan, karena ini masih ada panjang nih, waktunya masih ada ya 2 bulan lah ya kurang lebih, ya kita berharap itu trennya itu menggunakan ya positif campaign lah gitu ya, artinya gagasan ya kan, kreativitasnya tuh bukan kreativitas berujung gibah atau fitnah. Nah, coba kita lihat kan, ada salah satu cawapres yang kepleset ngomong langsung itu menjadi bahan. Nah, itulah pola negatif, pola menyerang itu, pola negatif campaign gitu loh. Apakah memang itu udah pada kepepet? Ya kan? Nah, kepepet ini kan banyak variannya nih. Jadi seharusnya bukan negatif campaign, tapi positif campaign. Artinya mengunggulkan kualitas masing-masing. Dirinya. Gitu. Cuma kan begini, karena kualitasnya standar-standar saja, maka memaksa kualitas yang lebih bagus untuk dijatuhkan. Sehingga jadinya negatif campaign. Negatif campaign. Oke, gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya menurut saya, dalam memilih pemimpin, perlu tidak rakyat itu melihat bibit, bebet, bobot? Ya kan, artinya asal muasal, keturunan siapa, kemampuan dan seterusnya. Gimana? Ya sangat perlu, apalagi jujur di Indonesia ini mayoritas Muslim. Muslim itu punya prinsip 4 soal keimaman, ya kan? Soal dia harus tabligh, amanah, fatona, syidik, mewakili sifat-sifat pemimpin. Makanya hari ini ketika ada calon pemimpin yang tidak memenuhi syarat, mohon maaf, dia tidak amanah, dia suka berbohong, suka berjanji dan lain-lain. Ada juga dia tidak tablik, dia tidak cerdas. Tidak pintar itu bukan pintar ngomong, tapi dia pintar menyelesaikan masalah, bukan pintar mencari masalah. Ya. Nah, kedua sidik ya, terpercaya. Ini yang berangkat dari nurani, bukan berangkat dari agenda mapping isu media. Nah, ya di sinilah pentingnya di mana pasangan calon itu yang betul-betul yang masih menyimpan jiwa negarawan sejati. Kita bisa melihat hari ini siapa dari 3 paslon ini yang paling negarawan. Konkret siapa itu? Konkret, saya melihat
ada 3 pasangan calon. Yang pasangan saya anggap ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Dan ada pasangan yang memang bermain di tengah, yang memang mengakomodir seluruh elemen kepentingan di bangsa ini. Nah, pertarungan yang hari ini lagi besar itu adalah pertarungan antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Yang kedua-duanya terafirmasi kepentingan yang bukan di luar agenda yang kepentingan kita sebenarnya. Contoh, misal ada pasangan calon satu yang memang kita tahu latar belakangnya dan kita tahu ceruk mana dia pendukungnya. Ekstrem kiri juga tahu latar belakang dia siapa dan ceruknya siapa. Maksudnya ekstrem kiri ini yang mana ini? Loh, kita bisa melihat loh pertarungan yang kata bahasa lama ada faksi hijau, ada faksi merah, gitu kan? Tapi intinya yang paling terafirmasi untuk ke Indonesia adalah faksi yang putih ini, yang di tengah yang merah putih ini. Nah, kita melihat bahaya rentan ketika Indonesia disuguhkan terhadap afiliasi Yang faksi merah putih ini siapa? Kita bisa melihat latar belakangnya. Maksudnya Kecenderungan nomor 2 lebih ada, terlepas dia militer, dia bagian dari yang memang dari kakek buyutnya jelas konfirmasinya. Kedua, dia dari profesinya. Dia seorang angkatan, dia seorang pengusaha, seorang leader. Dia tidak hanya memimpin di kesatuan, tapi dia memimpin sebuah manajemen perusahaan. Jadi kemampuan karakter dan mentalitas dalam persoalan ke depan ini itu lebih terkonfirmasi. Itu aja. kalau dalam alam demokrasi ini, ya kan apa namanya? Apalagi post truth kayak sekarang lah ya. Post truth ini kan istilahnya keburukan yang diulang-ulang, ya kan, sesuatu yang tidak nyata, tapi karena diulang-ulang terus-menerus, itu kemudian menjadi sebuah fakta, ya kan. Apakah ini akibat kekosongan ideologi, terutama yang dialami oleh partai-partai, atau bagaimana? Iya, kalau melihat ini memang perkembangan IT sih. Karena kan dulu sebelum ini kan agak sulit, ya kan, untuk melakukan post truth itu, ya kan, harus harus offline lah kalau zaman sekarang bilang kan. Nah hari ini kan kita dihadapkan dengan zaman yang di medsos segala macam, ya itulah yang akan post truth itu kan terbentuk karena itu. Kalau model kampanye zaman dulu itu kan harus lewat selebaran. Ya kayak gitu-gitu ya, artinya begitu. Nah, memang di satu sisi betul, artinya bahwa ideologi juga semakin di partai itu semakin juga nggak terlihat, tidak mengental gitu lah, ya kan. Jadi mana yang katakanlah partai hijau, partai merah, atau partai orange, atau partai apa gitu ya, ini tidak menonjol sisi ideologinya. Sehingga yang terjadi hanya perbedaan merek dagang. Betul. Bukan produk. Bukan produk gitu loh. Ya contoh kayak gini ya. Misalnya kayak partai berbasis agama. Apakah hari ini masih ada yang secara terang benderang, ya kan? Ketika dia menang saya akan inikan syariah. Kan itu nggak ada. Ya, artinya kan secara praktis memang partai-partai ini kemudian bergeser ke tengah semua. Ke tengah semua. Ya, memang ini dalam konteks berbangsa dan bernegara bagus, tapi memang dalam mensegregasi dan mengafirmasi potensi rakyat ini kemudian menjadikan rakyat tidak paham platform dari masing-masing partai politik. Betul. Nah, cuman yang menarik begini, pemilu ke depan ini memang masyarakat itu harus juga memahami tantangan ke depan. Tantangan bangsa ini ke depan. Ini kan soal global nih. Geopolitik dan segala macam gitu ya. Dan ini yang harus dilihat ke depan ini, kira-kira masyarakat itu kan harus paham siapa yang mengerti betul tentang geopolitik. Kan begitu kan? Nah ini yang harus mereka juga harus paham. Ada yang cuman mengerti
tapi nggak bisa penetrasi, kan gitu ya, gitu. Nah, ini kan harus leader nantinya, harus seorang presiden begitu dia jadi itu nggak gagap lagi menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa nih kan. Ini kan udah ngebloknya udah luar biasa. Nah ini masyarakat juga harus memahami itu bahwa tantangan ke depan itu tantangan geopolitik, bukan tantangan lokal. Gitu. Dan ini memang ya itu tadi yang seperti disebutkan ini ya kalau kita bicara tentang pasangan yang hari ini ada yang mengerti betul, memahami betul tentang geopolitik itu ya Prabowo. Gitu loh. Nah, itu yang kembali ke ini. Iya, karena ini sudah masa kampanye, sedikit lagi ini dengan terjadi kan, kalau saya sih mengistilahkan dalam beberapa tulisan saya itu sebagai pseudo ideologi lah ya, ideologi semu lah kan kemudian kan. Nah, sejauh mana penetrasi dari kapital modal kayak gitu dalam konteks demokrasi kita, ketika partai-partai politik misalnya hanya menyediakan tiket untuk menuju parlemen, menuju eksekutif, ya kan, untuk mengisi jabatan, berebut kekuasaan dan seterusnya. Tapi kan kemudian rakyat tidak disuguhkan misalnya kalau kami menang akan melakukan seperti ini. Nah, contoh nyata misalnya, PDI ini kan berkuasa sekian tahun. Ya kan belakangan inilah ya kan berkuasa. Sekarang tiba-tiba dia mengambil posisi seolah-olah dia oposisi. Ini kan menyesatkan kalau mau jujur kan. Ya kan? Seolah-olah misalnya dia tidak mengakui ada sekian menteri ya kan yang dari partainya ya kan. Bahkan misalnya sampai mengkritik soal masalah hukum misalnya yang kemudian offset kan. Kayak gitu. Nah, ini ada inkonsistensi saya lihat. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah misalnya ini karena mengalami kegambangan secara ideologi, atau misalnya zigzag politik, atau pengaruh misalnya ya penetrasi modal dan lain sebagainya, ataukah bagaimana saya ini? Ya mungkin gini Gus. Saya melihatnya pemilu ini akan kedorong kepada wilayah pragmatis. Nah, pragmatis ini dia kan akan menghalalkan segala cara mengingat memang ketidakmampuan mereka pasangan calon untuk mengatasi kos politik. Makanya ketika ada sentimen isu berbasis ideologi ekstrem kanan, ekstrem kiri itu hanya dipakai sebagai kanalisasi suara saja, klaim. Yang tadi bilang ideologi semu itu. Mereka memakai basis klaim itu untuk menekan ketidakmampuannya. Makanya saya melihat ketika ada pasangan calon presiden yang bagi saya jujur pecundang. Pecundang. Dia bagian dari pemerintahan, bagian dari rezim kekuasaan, tapi dia melakukan diksi-diksi yang seolah-olah melepas tanggung jawab. Dan seolah-olah menjadi oposisi. Ya. Dan juga yang tadinya mengatakan mengklaim berakar adalah oposisi, punya agenda perubahan, tapi sesungguhnya dia sangat kompromis dengan kepentingan yang bagi saya tidak menguntungkan bagi Republik ini. Artinya banyak yang tidak jujur dengan dirinya dan publik. Dong, harus jujur dong. Nah, itu saya katakan sekelas pasangan calon kok masih menyimpan karakter pecundang. Ini nggak selesai bagi saya ideologisasinya dia di dalam memfilter di partai ataupun dia tidak selesai dalam membangun karakter kepemimpinannya. Ini bahaya Gus. Jangan dianggap itu kan cuma improvisasi saja. Itu cuma hanya bagian dari agitasi saja. Justru disinilah kita bisa mengukur karakter kepemimpinan seorang. Kalau dia di depan kaca pun dia melakukan kebohongan besar, apalagi dia yang tidak tahu atau tertutup. Bayangkan, ini bahaya Gus. Makanya perlu di sini kesejatian diri seorang pemimpin yang kuat secara kepemimpinannya, kuat secara karakter dan pemikirannya, dan dia kuat secara ekonominya. Dia punya kemampuan diri untuk menyelesaikan masalah. Bukan dari pemimpin yang akan melahirkan banyak masalah. Ya itu tadi kembali ya, kalau pertanyaan itu ya, karena pertarungan Pilpres kali ini tuh karena ideologi itu makin meluntur gitu ya. Yang terjadi itu bukan lagi pertarungan antara idealisme dan pragmatisme.
Ini sudah pertarungannya adalah pertarungan pragmatisme versus oportunisme. Nah, itu kembali bicara oportunis itu kan ketika dia bicara bahwa dia sedang berkuasa Kesempatan. Dan menarasikan diri seolah-olah oposisi itu kan karakter oportunis. Iya. Gitu kan. Kalau pragmatis kan bicaranya gitu kan. Itu kan bicara tentang hal-hal yang sifatnya Kepentingan. kepentingan saja kan, bukan membalik keadaan. Membalik keadaan itu kan ya kita kan nggak jauh juga, sama juga dengan pasangan yang satunya yang mengusung perubahan. Cepat kali ganti Cepat baju. kali baliknya ganti bajunya. Ini kan karena apa? Dia tidak kokohnya lagi ideologi di masing-masing capres. Oke. Gitu loh. Pemirsa, sekarang ini kita memasuki apa yang disebut dengan post-truth. Post-truth itu sesuatu kondisi ya yang kita sulit membedakan kebenaran dengan sesuatu yang semu, yang tidak nyata, kayak gitu. Apalagi ketika sesuatu yang semu, sesuatu yang nyata, sesuatu yang salah itu terus didengungkan, terus disuarakan, terus dipublikasikan, itu pada akhirnya orang akan menganggap seolah-olah itulah kebenaran. Karena itu, di masa kampanye ini, kita harus melihat bibit, bebet, bobot, rekam jejak, konsistensi, program, visi, dan misinya setiap calon. Apakah itu calon presiden, wakil presiden, ataukah calon legislatif baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota. Karena mungkin cuma 5 menit di bilik suara, tapi ingat konsekuensinya akan dialami selama 5 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Oleh sebab itu, suara Anda menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Terima kasih, sampai jumpa di tema-tema berikutnya di channel Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi ya sandiwara no.